masalah heboh-heboh, ini ada heboh isu pengurangan tim Liga 1 degradasi maksudnya. Degradasi tim Liga 1 udah dibantah keras dan tegas Pak ya Erick sama ya. Pak Erick Thohir. Ini tapi gosip dari mana sih? Tahu. Degradasi Nggak itu tahu, mungkin- nggak pernah ini juga ya. Kan gini, waktu itu kan sempat berapa tahun yang Ya. lalu lah, bahkan dekat-dekat juga mulai awal kompetisi adalah gimana kalau liga itu dengan 20 tim. Ya, Bukan dengan cuma berapa? 20 tim, ya. tidak dengan BPL. 18 tim. Jadi kan artinya ya satu berkurang akan ada 3 promosi, ya jadilah 20 tim gitu. Ya, tapi kan itu kan nggak bisa kayak gitu aja langsung kayak pek gitu, gitu nggak bisa kan. Nggak bisa, itu harus lewat kongres. Iya, Jadi betul. menurut gua ini isu-isu yang ditebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Jawab. atau yang punya kepentingan untuk klubnya bisa tetap eksis di Liga 1. Karena nggak bisa saudara-saudara kalau mengubah format itu nggak bisa dadakan di tengah musim. Iya. Betul. Kecuali kayak force major kemarin ya. Ya betul. Ya, Tidak ada, kalau ini- itu pun tidak ada degradasi, tidak ada promosi Iya. kan. Bukan merubah susunan tim bahwa yang tadi Makanya udah gue pikir jebretin jangan termakan media yang hoax. Karena Pak Erick juga marah itu. Siapa katanya? Iya, iya, aku juga kayak kaget gitu tiba-tiba muncul Karena kan beritanya. banyak itu, apa namanya, medsos, YouTube, entah itu Instagram atau juga TikTok, itu diangkat-angkat isu-isu yang Iya, kadang Twitter sebenarnya juga ya. clickbait tuh nggak clickbait. Iya, iya, Di sini iya, nggak iya. ada gitu. Iya, Iya, sama memang sekali. itu. Kalau lu baca tuh dari atas ke bawah tuh nggak ada, pokoknya kita udah clickbait ya, udah dapat kena jebakan kan Iya. jadinya kan. Iya, iya. Tidur naik gitu. Iya, aneh-aneh aja kan gini. Dari awal sudah disetujui bahwa 3 tim promosi. Itu kan jadinya kecurigaannya adalah di 3 tim terbawah kan jadinya enak aja. Hanya satu itu kayak mau menyelamatkan 2 tim yang ada di urutan ke-16 dan 17 kan. Siapa tuh? Ya kalau Belum sekarang kan tahu Arema ya dan nanti. Persikabo, yang di bawah itu kan Bayangkara gitu kan. Jadi kan ya aneh aja kalau sampai disetujuin bahwa hanya satu tim. Kalau Tapi mau ya kongres ya. Tapi gue setuju 20 Apa nih? tim. Oh, 20 tim. Musim depan tapi Iya, betul. karena sebenarnya dari sisi kuota peserta Liga 1 itu 18 itu dengan mempertimbangkan demografi kita yang besar gitu ya. Sedikit gitu. 20 lebih kompetitif dan lebih ini diharapkan ya. lebih kompetitif. Cuman persoalan nih kalau 20 pakai single table gitu ya, klasemen tunggal. Akan panjang. Boncos itu klub-klub karena nyebrang-nyebrang jauh-jauh. Jauh ya. Iya. Paling ideal tuh seperti gue pernah bilang gitu ya, dibikin zona, bikin wilayah gitu loh. Itu kan bisa merangkum keterwakilan daerah-daerah gitu loh. Kemudian buat TV juga bagus ya, gitu ya. Ada peaknya gitu loh, ada babak 8 besar, ada final. Pasti begini penonton itu. Tapi Ya, kalau menjadikan 18 menjadi 20, ya jangan satu degradasi terus 3 promosi. Iya, jadi- Satu degradasi itu nggak kompetitif juga Yes, ya jadi. iya. Ya tetap 3 degradasi, mau 5 promosi ya nggak apa-apa gitu loh jadinya. Oh, oke. Jadi bikin sistem playoff promosi. iya, federasi playoff ya. promosi segala Kayak macam. Kenapa? Belanda gitu. Kalau cuma satu degradasi kan nggak kompetitif jadinya Liga Satunya gitu loh jadinya. Kan yang di atas yang merebutin hanya di atas, nanti cepet banget udah ketahuan ya week 28 toto udah yang ini udah sendirian di bawah kan Dan udah. rawan Iya, jualan iya. juga. Iya, rawan jualan itu pasti main kan. mata. Iya. Iya Iya, kan iya. main mata namanya. Mas Gita, kalau Mas Gita kan ada di lapangan nih. Iya. Ini kalau berarti kalau 20 tim jadi 38 Week. ya, 38 week. Ini 38 week. dengan tadi Om Yuki yang bilang ya Indonesia 308. luas banget, itu memungkinkan nggak sih? 380 pertandingan ya. Iya. 380 pertandingan. Kayak Inggris ya. Ya, kayak Inggris. kayak Cuman itu kan ya. kalau Inggris kan pulau Inggris itu kan nggak gede ya, artinya jalan darat naik juga jalan jalan. darat nyampe. Ini aja kan selama kita kan sekarang hanya ada 1 tim di Sulawesi, 2 tim di Kalimantan, 1 tim di Bali. Lainnya kan timnya di Pulau Jawa semua. Itu kita Sumatera nggak ada. Itu menguntungkan dari sisi produksi. Artinya kenapa ya? Di Jawa itu kan ya berputar di Jawa aja. Kalau nanti sampai ada 20 tim ya harus ada ini ya, harus ada yang Yuki bilang tadi bahwa zonasi itu harus ada. Kenapa? Karena kasihan tim-timnya juga, nggak usah mikirin yang lain. Tim-tim itu kan benar-benar harus setidaknya nggak usah jalan jauh-jauh, harus ke Papua lah atau kalau misalnya Malut United nih tiba-tiba promosi, itu kan kabarnya mereka lagi bangun stadion di Ternate. Itu kan berarti harus ke Ternate juga. Kosnya besar. Kan nggak mungkin kan ya. mereka tidak dipromosikan gara-gara jauh jaraknya ya. Tadi zonasi jadinya. Yang Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Papua jadi satu gitu misalnya Waktu dengan Bali. 2014 kita pernah gitu kan pakai sistem 2 grup ya, Iya, yang iya. pas fase penyatuan unifikasi kan. Jadi 11-11 gitu kan, 11 grup A, 11 grup B, mereka main 22 kali Iya, gitu kan.
terus ada 8 besarnya yang waktu itu Pelita Bandung Raya sampai semifinal. Iya, ya betul. kan? Itu lebih ramai waktu itu menurut gue. Jadi lebih ideal. Berarti kalau misalnya mau sistem zonasi kira-kira ada 22 tim ya? Enggak, Kalau kalau zonasi menurut gua 36. Oh, jadi 12, 12. Ya. Oke, jadi Wah, itu kayak keren. mirip Liga 2 ya? Itu keren. 32 28 ya. 28. Karena gini, kalau tahun 2020 ya, Persiraja itu kapan sih terakhir masuk di Liga 1? 2019. 2020, tapi terus kan pandemi, Iya, jadi berhenti. Itu terus waktu pandemi setelah pandemi dilanjutkan di 2021, sistemnya kan sistem cluster. Jadi kita tidak pernah merasakan terbang ke Persiraja Iya, segala jadi di macam. plot satu tempat ya. Plot satu. Nah, kalau sampai harus terbang ke Persiraja itu kan buat tim-tim yang away kan akan sangat jauh itu tadi yang. Jadi makanya kalau di zonasi kan yang Papua tidak harus terbang ke Persiraja, yang hanya di Jawa mungkin yang terbang ke Persiraja, hal kayak gitu tuh yang harus dipikirin. Iya, harus dipikirin ya. Tapi ini artinya udah nggak ada tawar-menawar ya. Degradasi tetap bakalan 3 tim yang akan degradasi. Tapi kalau ngomongin tim-tim yang ada di zona degradasi, Bayangkara FC ini gimana nih Bu? Kayak ini masih ada peluang nggak untuk bisa naik? Ada Untuk peluang. maksudnya untuk bebas dari zona degradasi. Ada peluangnya, peluang degradasi sih. Dia single digit ya. Iya. Dia belum double digit sama sekali ya. Trans aja kemarin 19. Ya. Iya, kemarin dia poinnya 7 kan cuman ya. Dan ini yang repotnya, tapi kan sebenarnya masih dekat ya dengan Persita Tangerang, Mana? dengan Oh, iya, iya. dengan PSS Sleman. Nggak bilang Persija ya, Persija pasti somehow akan bangkit gitu loh. 7 poin berat 7 sih. poin ya. 7 Ya, poin. mungkin 7 akan poin sangat doang. berat kalau mereka tidak melakukan perubahan sama sekali. Ya, ini Iya. seri 4 kali kalahnya 12 ya. Iya. Memang yang rawan ini sebenarnya kita ambil dari peringkat 15 gitu ya. Persita, kemudian Arema, Persikabo. Oh, Bayangkara. Persija nggak lu masukin ya? Persija ya tadi seperti lu bilang, gua nggak yakin sih mereka akan turun. Ya. Tapi makanya mereka bertahan bagus dengan kondisi kayak gini gitu loh. Harusnya mereka dengan kualitas squadnya sih akan bertahan. Gitu. Karena Persita ini 18 poin doang. Sleman juga ya tapi masih oke lah. Yang paling jurangnya kan yang di Bayangkara ke Persikabo nih. Iya, betul. 7 poin, 11 poin. Sekarang mereka perlu keajaiban nih Kejar-kejaran. menurut gue nih untuk mereka bisa selamat ya. Iya. Iya. Kecuali mereka di akhir-akhir setengah musim ini udah bangkit ya. Ini kan mereka Soalnya gue tidak nggak pernah lihat juga Bayangkara serius sih. Iya, Nggak lihat Kenapa sih Bayangkara sebenarnya? serius. Tanya Pak Marji lah. agak aneh ya dari sebuah tim yang pernah juara gitu ya. Karena dulu kan Pak Marji yang pegang. Anak-anak kan cerita beda treatment Pak Marji tuh. Iya, Stick and sekarang- carrotnya tuh kuat. Sekarang tuh lain manajernya. Katanya gitu. Aneh juga nih, ini tim yang pernah juara. Kalaupun mereka nggak juara, setelah mereka juara ini kan mereka tim yang suka ngerepotin juara. Ini sama sekali nggak ngerepotin loh lawannya. Mereka pernah ngerepotin Persija, tapi kan Persija juga lagi on and off. Lainnya kan mereka benar-benar apa ya, kayak dimain-mainin kalau ketemu lawan gitu loh. Iya. Ada bingung ya, tapi maksudnya kayak kenapa gitu? Ada masalah apa? Padahal kemarin juga pas lagi apa tuh Mas yang launching awal-awal Iya, masuk iya, musim betul. kan aku kebetulan Iya. kan. Mereka sebenarnya punya Keinginan untuk itu ya. dan punya target Iya. sebenarnya. Tapi kenapa kok pas udah berjalan sampai sekarang tengah malah kayak gitu gitu. Iya. Nah, tapi ini juga selain Bayangkara FC kan juga ada tadi siapa Persikabo Arema, ya? Persikabo. Persikabo juga cukup berbahaya ya Iya. posisinya. Kalau Persikabo sendiri Iya, Persikabo bahaya nih, termasuk ini musim yang paling di bawah apa, di titik nadir lah Persikabo ya, dibanding era-era Nil Maizar, Ronald Darmawan, pelatih-pelatih sebelumnya ini paling parah. Padahal ini udah didatangkan Aji ya, tapi Aji juga pas masuk ke dalam Persikabo, waduh kan. Nggak bisa ngangkat ya. Walaupun sebenarnya mereka punya pemain-pemain bagus ya, di Mas Derajat masih di sana. Iya. Terus center back-nya yang di Asian Games kan juga masih di sana ya. Andi Agus Setio. Iya, Andi Setio juga masih di Pemain sana. asingnya gitu, Klasmen lagi nggak parah bisa. gitu, pemain asingnya parah. Menurut gue nih Jose Varela, walaupun udah bikin 3 gol, tapi gue lihat aduh. cuma mainnya. 11 ya, cuma 11. 11 Arema poin. di atasnya 14. Tapi gimana nih peluangnya? Arema Sampai ini masalahnya Sleman adalah gimana? mereka tidak bisa pakai kandang mereka ya. Oh. Pelatih baru mereka kan bilang pengen pindah ke Gajayana, tapi kan nggak mungkin dengan kasus yang tahun lalu yang membuat liga sempat berhenti, nggak mungkin mereka dimainkan main di kandangnya sendiri. Kan dia bilang sendiri kalau mereka main home sekalipun di Bali, mereka kehilangan 2 hari untuk latihan. Ini ya kelihatan jelas. Tapi secara individu para pemainnya kan sebenarnya Gustavo Almeida top scorer sampai sekarang ya, Iya. 12 gol. Nggak tahu kalau dia pindah ke Persija, pindah nggak cuy? Ya nggak tahu ya. Ini kan paruh musim Liga Indonesia Liga 1 kan suka gitu, tiba-tiba pemain yang bagus kan pindah klub gitu Iya, kan. iya.
Karena Bali United sendiri kan merasa bahwa mereka tidak punya striker mumpuni, salah beli. Asis itu dianggap salah beli ya. Bukan nggak mungkin Gustavo pindah ke sana gitu loh. Jadi. Oh iya, sama seperti Maringa ya. Iya. Maringa pindah ke Bali. Iya, tapi ini apa ya? Kayaknya Arema ini bakal jadi bancakan nih. Pemain ini. Masih ada pemain yang bagus-bagus itu. Iya, banyak yang masih bagus. Iya, bakal ditarik-tarikin. Tapi Arema sendiri berarti artinya kalau pemain Dilupakan sampai Aremanya iya. Ditarikin Arema, tapi maksudnya kayak Arema. Tapi lucu juga ya. Di Liga Kalau 2 kapan sih terakhir? nggak tahu lupa. Udah lama sekali. Tapi lucu juga ya kalau Arema dan Bayangkara masih selalu di bawah. Iya, Ini artinya degradasi terhadap dua tim yang pernah merasakan gelar juara liga kan. Tapi kita nggak heran sih, Kita nggak heran tim-tim yang habis juara terus degradasi gitu. Dulu Persik Kediri juga gitu. Iya, pernah. Juara degradasi. Baru naik lagi terakhir. Ini ya. Indonesia soalnya. Iya, betul. Kenapa lebih mungkin lagi? Betul. Sangat mungkin terjadinya. Tapi Arema kan maksudnya masih ada peluang untuk pelan-pelan naik ya. Cuman tadi kalau misalnya di tengah musim pemain-pemain akhirnya pindah ke klub lainnya Kalau gimana tuh? tadi gue bilang Arema itu udah secara moral udah berat dinaikin karena udah ada apa ya istilahnya semesta tuh kayaknya nggak ridho sama mereka tuh. Jadi berat gitu loh. Pertama yang paling kalau dari sisi yang konkret ya itu tadi kita udah jelasin mainnya di Bali. Di Bali. Nggak ada dukungan penonton. Dan capek juga Pemain-pemainnya ya. juga sedang flop juga, pemain-pemain asingnya juga Manajemen nggak main tahu juga. apakah serius menangani atau tidak sekarang ini. Iya, bayangin kayak Evan Dimas tuh, aduh kayak bukan Iya. kayak hilang gitu loh. Padahal kan dia dulu sempat punya Adamalis ya. Evan Dimas lagi top form, terus masih ada Zola juga. Betul. Sekarang kan tuh pada rontok semua. Terus si Rizky Dwi, Rizky Dwi ya, tahu kan? Itu dia udah rontok juga, udah pindah tim. Jadi udah Maringa, Susah ya. udah habis gitu loh. Bahkan Evan Dimas. Mungkin Beto juga, siapa sih Gon Calves juga, aduh gue salah masuk ke tim. Ya dia nggak punya pilihan kalau dia. Tapi buat pemain asing yang penting mereka perform, Iya. kan mereka mah musim depan bisa Berpindah, pindah. iya. Jualan sekarang, jualan di musim ini. Dan Evan Dimas juga, itu kan pilihan STY juga ya. Evan Dimas termasuk salah satu pemain yang nggak di cutting generation oleh STY. Oh, iya. Tapi kan sekarang nggak dilirik lagi oleh STY ya, karena klubnya gini juga. Jadi dia juga Sangat tidak pengaruh terlihat berarti mainnya artinya. ya. Ya, ini kalau berarti kalau dari 3 tim ini tadi siapa? Arema, Bayangkara sama Persikabo yang masih possible untuk naik Persikabo. Wah, mungkin juga. Persikabo ya kalau Persikabo. melihat keseluruhannya. Apakah dia bisa, Aji bisa ngangkat, ngelihatnya sih Persikabo karena dia tidak punya masalah. Dan bahkan dia bisa memanfaatkan Persita juga kan nggak hebat, nggak bagus-bagus amat ya. Sejak mereka ngalahin Persija di week ke-3 tuh mereka berantakan juga mainnya. Jadi ya mungkin aja mereka nyalip Persita di tengah-tengah. Gitu. Om Mika setuju. Kayaknya kalau paling possible Persikabo. Kalau Bayangkara kayaknya udah jauh ya, 7 poin cuman. Enggak, kalau dari sisa musim yang ada, masih ada 17 game dengan memperhatikan dinamika tim-tim yang saat ini ada di zona degradasi, itu 50-50 ya. Tapi ada 5 tim yang masih rawan, dan ini Siapa? bisa saling bergantian nih. Sleman, Persita, Arema, Persikabo, Bayangkara. Itu masih sangat rawan. Kalau lebih dikerucutin lagi, ya 3 tim yang paling rawan, Arema, Persikabo, Bayangkara. Arema, Persikabo, Bayangkara. Nah, Oh itu ya, tapi paling kalau rawan. pilih 2, Bung Yuki yang paling bahaya? Sama, 50-50 sih. Pilih. Yang paling bahaya sekali Bayangkara, paling bahaya sekali. Karena minim banget 7 7 poin poin. cuman. Yang duanya itu antara Arema Persikabo tuh. Arema ini sebenarnya asal sedikit mau berkorban aja ya manajemennya, beli pemain kalau mereka mau bertahan beneran, sungguhan gitu ya. Masih lebih potensial daripada Persikabo karena pemain Arema itu pemain pengalaman juga dibanding Persikabo yang setiap musim ganti. Iya. Cigudang. Iya. Itu Arema masih lebih. Dia masih ada si Drogba ya. Iya. Si apa namanya? Dendi? Dendi masih Dendi. ada. Dedik. Dedik Setiawan. masih ada Dedik, masih ada Dendi. Itu kan pemain-pemain yang masih suka dipanggil timnas kan. Terus masih ada Alkan Fikri yang punya potensi kan. Tapi sejauh mana bisa ngangkat Jadi, mereka ya? kalau Persikabo berat. Tapi itu tadi kalau Arema masih kayak gini aja. Ya nggak itu tadi ada- bisa dimanfaatkan Persikabo Ya, juga. bisa. Atau Persita malah yang selamat Iya. walaupun mereka berantakan mainnya karena mereka kan ada di atas ya sejauh ini. Oke. 4 tim itulah yang akan berebutan menghindari 3 tempat kalau bilang. Oke, kita bakalan lihat ya. Ini judulnya bener banget ya, papan bawah yang terlalu mewah. Iya emang. Nanti kita lihat ya siapa tim yang berpotensi untuk degradasi. Tapi kita bakal bahas ada sesuatu yang menarik nih, tapi setelah yang satu ini.